Belakangan ini, banyak orang yang mementingkan pola hidup sehat. Dengan memperhatikan pola hidup sehat, kehidupan kita jadi lebih bersemangat dan menjadi lebih efektif. Pola hidup sehat tidak harus selalu mahal. Kita bisa memiliki pola hidup sehat dengan cara yang murah. Sekarang ini juga sudah banyak pilihan makanan sehat ala luar negeri, mulai dari yogurt, oatmeal, dan salad. Masyarakat Indonesia, khususnya warga Bandung, pasti sudah lumayan familiar dengan yang namanya lotek. Di video dokumenter ini akan membahas mengenai sejarah lotek dan juga sisi lain dari lotek yang belum diketahui oleh banyak orang. Selain itu, dalam dokumenter ini juga akan membahas tentang perjalanan salah satu tempat makan lotek yang sudah melegenda di Bandung, yaitu Lotek Mahmud. Tidak kalah dari makanan luar negeri, Indonesia juga memiliki makanan sehat seperti salad yang punya banyak kandungan nutrisi dengan harga yang murah. Makanan itu adalah lotek, salad khas Sunda. Lotek adalah salah satu makanan tradisional yang telah ada sejak dahulu kala. Lotek itu berupa sayuran yang dibumbui oleh bumbu kacang yang dapat disajikan dengan lontong atau nasi hangat, disertai dengan kerupuk dan bawang goreng. Biasanya tidak ada yang spesial dari makanan tradisional ini, karena hampir semua orang mungkin dapat membuatnya. Selain itu juga banyak penjual yang menjual lotek di mana-mana, dan biasanya memiliki rasa yang hampir sama. Makanan lotek ini hampir mirip dengan pecel, yaitu jenis makanan dari beberapa sayuran yang sudah direbus, kemudian disiram dengan menggunakan sambal dari bumbu-bumbu kacang. Yang menjadi keunikan dari makanan ini yaitu untuk bahan sambalnya. Selain kacang, seringkali juga ditambahkan tempe, terasi, gula merah, dan bawang putih. Pada umumnya, makanan lotek ini terasa sedikit lebih manis jika dibandingkan dengan pecel. Di samping itu, kalau sambal pecel bumbunya sudah dicampur sebelumnya. Sedangkan untuk lotek, bumbu baru ditambahkan jika makanan akan dihidangkan. Halo, namanya siapa? Halo, Yonita. Tahu nggak makanan lotek itu apa? Tahu? Kalau asalnya lotek tahu nggak dari mana? Nggak tahu? Kalau asal usul nama lotek tahu nggak dari mana? Nggak tahu juga. Oke, makasih. Halo, boleh kenal namanya siapa ya? Halo, Steven. Oke Kak Steven, kalau kakak sendiri tahu lotek atau enggak sih? Lotek makanan gitu ya? Kalau asal lotek itu tahu dari mana sih Kak? Asalnya dari penjual lotek. Kalau asal daerahnya kayaknya nggak tahu dah. Oke. Kalau asal mula lotek gitu, tahu sih nama asal mula nama lotek? Waduh, dulu waktu sejarah nggak masuk, jadi nggak tahu asal mula nama lotek. Oke, baik Kak, terima kasih. Halo, namanya siapa? Halo, nama aku Sharon. Kamu tahu nggak makanan lotek itu apa? Tahu? Kalau asalnya lotek tahu dari mana? Nggak tahu. Kalau misalnya nama lotek tahu dari mana nggak? Nggak tahu. Oke, makasih. Halo, saya bicara sama Ibu siapa ya namanya? Ibu Rahel. Ibu Rahel tahu lotek atau enggak? Tahu atuh, masa nggak tahu lotek mah. Oke, kalau tahu nggak sih lotek itu asalnya dari mana? Lotek mah makanan di khas Jawa Barat, di Bandung apalagi banyak. Oke, kalau tahu berarti satu pertanyaan terakhir. Ibu tahu nggak asal mula nama lotek? Oh, asal mula nama lotek mah nggak tahu. Udah dari sananya udah namanya udah lotek. Oke, makasih Bu. Namanya siapa? Maria. Tahu lotek gak? Tahu Tahu nggak lotek asalnya dari mana? dari mana ya? Kayaknya mah jajanan orang
daerah Jawa Barat ya? Terus tahu nggak asal mulanya nama lotek? Kurang tahu. Menurut cerita yang ada di masyarakat, makanan khas ini sudah muncul pada tahun 1970-an ketika seorang jurnalis Inggris yang mendapat tugas di Parompong, Jawa Barat ingin menyantap salad. Namun, di daerah tersebut, ia tidak menemukan pedagang dan warung makan yang menyediakan salad. Lalu, jurnalis tersebut berniat untuk membuatnya sendiri. Ia menemukan sayur-sayuran khas Indonesia yang tidak biasa digunakan untuk bahan pembuatan salad. Dengan keadaan seperti itu, jurnalis tersebut menggunakan sayur seadanya dan membuatnya dengan menggunakan alat-alat tradisional. Dalam bahasa Inggris, penggunaan peralatan atau teknologi sederhana dikenal dengan sebutan low-tech. Karena pelafalan low-tech cukup sulit untuk diucapkan oleh masyarakat Sunda, maka low-tech disederhanakan pelafalannya menjadi low-tech. Low-tech memiliki sebutan lain, yaitu salad khas Sunda. Nama panggilan tersebut bukan hanya nama biasa, tapi juga memiliki sejarah di dalam nama tersebut. Selain memiliki sejarah yang unik, lotek juga memiliki berbagai macam manfaat. Menurut penelitian para ahli gizi, kandungan gizi alami pada sayuran hijau dalam lotek sangat banyak. Selain kaya dengan vitamin A dan C, sayuran hijau juga mengandung berbagai unsur mineral seperti zat kapur, zat besi, magnesium, dan fosfor. Sayuran yang berwarna hijau tua merupakan sumber karotenoid atau pigmen dalam tanaman yang terdapat pada tumbuhan dan tergolong penting untuk memerangi radikal bebas. Menurut penelitian para ahli gizi, klorofil dapat dimanfaatkan untuk merangsang pembentukan sel darah merah pada penderita anemia. Selain itu juga, klorofil juga mampu berfungsi sebagai pembersih alamiah atau mendorong terjadinya detoksifikasi. Lalu, antioksidan akan menetralkan radikal bebas sebelum menimbulkan kerusakan pada sel-sel tubuh, seperti anti penuaan dan anti kanker. Dan juga, enzim protease inhibitor yang terdapat dalam sayuran hijau dapat berfungsi sebagai pencegah timbulnya kanker, terutama pada kanker usus. Kandungan vitamin K dalam sayuran hijau berperan penting dalam proses pembekuan darah, pembentukan tulang, serta mencegah pembentukan batu ginjal. Mengonsumsi sayuran hijau secara teratur dalam setiap porsi makan dapat mempertahankan keremajaan kulit dan membantu mempertahankan kekuatan pembuluh darah agar tidak mudah pecah. Yang tak kalah penting, kandungan antioksidan dan serat alami dalam sayuran hijau akan menjaga kesehatan dan melancarkan saluran pencernaan. Hal ini akan memudahkan sisa metabolisme yang tidak berguna keluar dari tubuh, sehingga tak sempat mengendap dan menimbulkan penyakit. Bahkan antioksidan yang banyak ditemukan dalam sayuran hijau dapat melindungi sel mata dari cahaya ultraviolet yang merupakan penyebab utama katarak. Hal ini disebabkan karena sayuran hijau mengandung jenis antioksidan lutein dan zeaxanthin hampir 10 kali lebih banyak. Selain penjelasan barusan, kacang panjang dan kacang tanah juga memiliki manfaat yang tidak kalah penting. Dari kedua bahan tersebut, masing-masing memiliki kandungan gizi tersendiri. Untuk kacang panjang sendiri, sayuran ini mengandung protein, vitamin A dan C, tiamin, riboflavin, zat besi, fosfor, kalium, folat, magnesium, dan mangan. Sedangkan kacang tanah bermanfaat untuk menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko penyakit jantung. Kandungan fitosterolnya dapat menghambat pertumbuhan tumor. Selain itu, kacang tanah mengandung berbagai macam gizi, seperti mineral, folat, niacin, mangan, kalsium, serat, dan vitamin E yang membantu kulit menjadi sehat. Kacang tanah juga bisa menambahkan kesuburan dan membantu memperlambat penurunan kemampuan kognitif dan menjaga fungsi otak. Maka, lotek merupakan salah satu makanan yang selain bahan-bahan yang mudah didapat dan sangat sederhana, tapi di dalamnya juga terkandung berbagai manfaat yang sangat baik untuk tubuh. Berbicara tentang lotek, di kota Bandung terdapat salah satu tempat lotek yang legendaris dan sudah terkenal sejak dulu. Nama tempat ini adalah Lotek Mahmud. Sesuai dengan namanya, Lotek Mahmud berlokasi di Jalan Mahmud 4
nomor 9. Lotek dari Lotek Mahmud terdiri dari aneka sayuran rebus, bumbu kacang ulek, dan kerupuk. Yang menjadi pembeda dari lotek-lotek lainnya adalah bumbu kacangnya itu sendiri. Bumbu kacang Lotek Mahmud diolah dengan cara diulek langsung setelah pesanan diterima. Selain itu, Lotek Mahmud memiliki keunikan tersendiri dalam menerima pesanan. Mereka tidak mencatat pesanan kita, tetapi langsung menyampaikannya kepada pelayan yang lain dengan cara meneriakannya kepada mereka. Berarti 3, 1, 1, 1, 2, double gitu. Kenapa namanya Lotek Mahmud? Ini kan jualannya lotek, menunya lotek. Nah ini kan di Jalan Mahmud, jadi namanya Lotek Mahmud. Jadi dari awal cuma bukannya baru Lotek doang atau emang udah ada yang Ada yang lain, ada rujak, ada petis kangkung, kangkung petis, rujak, nasi rames itu ada. terus udah sejak kapan berdirinya sama ini tuh bisnis keluarga atau apa? Ya, sejak tahun 73. Ini keluarga. Terus udah berapa generasi atau turunan? 3 generasi, ketiga. Terus biasanya tuh pencapaiannya kenapa sih sampai dari awal bisa tetap ramai sampai sekarang? Ya alhamdulillah ini kan jadi makanan rumahan ya. Di makanan rumahan jadi kan kita semua ada di sini. Jadi masakan rumahan gitu kan model lotek, kangkung, nasi rames, ada masak mie, tempe gitu kan. Jadi kan kita lotek kan masakan itu. Nah. Ya. Terus biasanya sehari itu kejual berapa banyak lotek? Oh, itu nggak ke itu. Kita kalau itu nggak ini. Ya pokoknya lebih lah. Terus sejak kapan mulai masuk jualan online kayak misalnya tadi? Oh, online ini udah hampir 2 tahun. Mm-mm. Terus kenapa dalam pembayarannya nggak pakai kayak mesin kasir gitu, masih dihitung manual bayar online? Nah, ini mulai sekarang ada yang masuk pakai OVO, pakai transfer, BCA mulai. Udah hampir berapa bulan ini udah bisa. Nah, Kenapa masih ngitungnya pakai kalkulator gitu? itu karena itunya bundanya si tantenya itu emang itu hitungannya dia bisa pisan. Makanya dia cuma gini-gini aja bisa. Hitungannya itu banget ya. Tantenya pinter. Kamu sendiri udah berapa lama kerja? Aku udah dari tahun 91. Jadi udah hampir 30 lebih ya. Ya. Terus kenapa kalau misalnya pesan di sini tuh nggak dicatat tapi kayak cuma teriak-teriak gitu aja? Nah, itu kalau itu teh kadang kita udah dicatat, kadang dicatat, kadang kan bisi kurang denger ke dalam. Soalnya kita kan luar sama dalam gitu. Takut kurang denger gitu. Jadi kita teriaknya mending teriak aja. Soalnya kita kedenger semua. Soalnya ada yang di bambu di dalam, ada yang di dapur gitu. Jadi, hidup sehat nggak harus selalu mahal. Lotek bisa jadi salah satu pilihannya. Selain makanan sehat, lotek juga tergolong murah dan bisa ditemukan di mana saja. Kalau mau buat sendiri di rumah juga bisa banget, karena alat dan bahannya sederhana dan mudah ditemukan. Bikinnya juga mudah dan praktis, nggak butuh banyak waktu. Jadi, hidup sehat itu mudah bukan?